Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Khairani dari kelompok 3 NPM 2217021162. Di sini saya akan meresu materi menghitung sel darah merah atau yang biasa disebut dengan eritrosit. Sel darah merah adalah parameter uji yang biasa digunakan para medik untuk menghitung kandungan sel darah merah pada tubuh pasien. Pengukuran kadar eritrosit itu penting karena sel darah merah mengandung hemoglobin, pembawa dan pemasok oksigen ke seluruh tubuh jaringan. Berikut gejala kekurangan sel darah merah, yaitu kelelahan, sesak napas, detak jantung meningkat, kulit pucat, dan pusing, lemas atau terutama posisi dengan cepat. Lalu selanjutnya gejala sel darah merah tinggi, yaitu ada kelelahan, sesak napas, nyeri sendi, lalu nyeri tekanan di telapak tangan, kulit gatal, dan gangguan tidur. Lalu sel darah merah pada laki-laki, perempuan, dan anak-anak itu jumlahnya berbeda. Pada laki-laki dewasa yaitu 4,7 sampai dengan 6,1 juta mikroliter. Lalu pada perempuan yaitu 4,2 sampai 5,4 juta mikroliter. Lalu pada anak-anak yaitu 4,0 sampai 5,5 juta. Jumlah sel darah merah pada seseorang mempengaruhi banyak faktor. Jumlah sel darah merah yang berada di atas normal bisa terjadi pada orang yang perokok, penyakit jantung bawaan, mengalami dehidrasi, dan karsinoma sel ginjal atau sejenis dengan kanker pada ginjal. Lalu faktor pada sel darah merah yang di bawah kisaran normal terjadi pada orang yang menderita anemia, mengidap gangguan sumsum tulang, kehamilan, gangguan tiroid, mengalami malnutrisi, menderita leukemia, pendarahan internal dan eksternal, kekurangan nutrisi, dan mengalami hemolisis. Alat yang digunakan untuk menghitung jumlah sel darah yaitu adalah hemositometer. Hemositometer itu adalah alat yang menghitung jumlah sel darah. Lalu hemositometer Neubauer adalah lempengan kaca yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 30 x 70 x 4 mikrometer. Lalu selanjutnya saya akan meresu materi menghitung sel darah putih atau biasanya disebut dengan leukosit. Leukosit adalah bagian dari serum yang membangun sistem kekebalan imunitas dan melindungi jaringan tubuh dari penyakit atau penyerbu asing. Ada 5 jenis sel darah putih, yaitu neutrofil, limfosit, eosinofil, monosit, dan basofil. Tiap jenis leukosit itu memiliki fungsi yang khas. Neutrofil misalnya berfungsi membasmi bakteri atau jamur dari tubuh, sementara basofil berperan dalam mengatasi inflamasi. Jumlah sel darah putih pada manusia itu berbeda-beda menurut kisaran umur. Pada bayi yang baru lahir, kisaran normal jumlah sel putihnya adalah 9.000 sampai 30.000 sel. Pada anak-anak kurang lebih 2 tahun yaitu 6.200 sampai 17.000 sel. Dan pada anak-anak lebih dari 2 tahun dan orang dewasa sekitar 5.000 sampai 10.000 sel. Selanjutnya saya akan meresu materi transport lintas membran. Semua sel makhluk hidup dibatasi oleh membran fosfolipid berlapis. Membran sel adalah penghalang yang tidak dapat ditembus oleh zat yang larut dalam air, biasanya ion, oksigen, dan asam amino. Zat-zat yang terlarut dalam lemak yaitu ada oksigen, nitrogen, dan alkohol. Bisa mudah melewati membran dengan cara berdifusi. Molekul air berukuran sangat kecil tetapi memiliki energi kinetik yang terlihat relatif besar saat bergerak menembus membran fosfolipid sebelum ekor fosfolipid yang bersifat hidrofobik menghentikannya. Membran sel memiliki pori-pori yang setiap bisa ditembus molekul kecil yang larut dalam air seperti urea. Sifat lain dari membran dui lapis fosfolipida adalah kedap terhadap ion karena ion bermuatan listrik negatif dan positif. Membran sel juga tidak bisa ditembus dengan mudah oleh glukosa dan asam amino karena ukurannya yang cukup besar. Lalu sifat selektif membran plasma yaitu bergantung pada sifat kelarutan, kelistrikan, dan ukuran molekul yang menyebabkan proses pengangkutan transport lintas membran sel berbeda-beda. Ada yang diangkat secara pasif, ada juga yang harus diangkat secara aktif dengan bantuan energi ATP. Ada pula yang harus diangkut dengan vesikula berbalut membran.